Di video kali ini saya akan membahas tentang risiko-risiko yang ada di dalam audit. Yang mana risiko-risiko di dalam audit dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu risiko bawaan. Yang kedua yaitu risiko pengendalian dan yang terakhir yaitu risiko deteksi. Yang pertama yaitu risiko bawaan. Risiko bawaan merupakan kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang dapat bersifat material dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait dengan pengendalian internal, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Risiko ini melekat dan sudah ada sebelum audit dilakukan. Yang selanjutnya yaitu risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko yang mana salah saji dapat terjadi di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya, yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Yang terakhir yaitu risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko yang mana prosedur-prosedur substantif yang dilakukan auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Selanjutnya yaitu hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi, yang mana untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, dibutuhkan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi. Sebagai contoh, jika struktur pengendalian internal efektif dalam mencegah atau mendeteksi adanya sejumlah kesalahan, misalnya, risiko pengendaliannya rendah, maka auditor dapat melakukan pengujian substantif yang sedikit efektif jika risiko deteksinya tinggi. Alternatifnya, jika saldo akun lebih rentan terhadap kemungkinan salah saji atau risiko bawaannya lebih tinggi, maka auditor harus menerapkan prosedur-prosedur pengujian substantif yang lebih efektif jika risiko deteksinya lebih rendah. Ringkasnya, lebih tingginya penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka auditor harus memperoleh banyak bukti audit dari prosedur-prosedur substantif yang dilakukan. Terdapat hubungan terbalik di antara risiko deteksi dan gabungan dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Misalnya, risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi. Kebutuhan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah. Untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, dengan kata lain, ketika risiko bawaan dan risiko pengendalian cukup rendah, auditor dapat menerima risiko deteksi yang lebih tinggi dan masih dapat mengurangi risiko audit pada tingkat yang rendah yang dapat diterima. Berikut ini merupakan gambaran hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.